sebaik-baiknya. Jadi kita tidak perlu banyak overthinking seperti itu, akan membawa hal-hal yang membuat kita stres dan tidak bermanfaat, seperti banyak pikiran, banyak pertimbangan ini itu yang akan merugikan diri kita juga suatu saat. Mungkin sekarang kita mengatakan saya tidak, tapi nanti di suatu saat nanti kita sudah usia tua, nanti sudah jelang tua, sudah sekarat, nanti kita akan menyesal itu. Ya, itu hal-hal yang wajar. Ketika orang menganggap dirinya berpandangan bahwa sempurna, segala sesuatu harus sempurna, maka di situ dia ada tekanan ya untuk melakukan yang terbaik, untuk mencapai sesuatu yang terbaik, dan belum tentu hasilnya bisa sempurna yang sesuai yang diharapkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya cukup senang sekali ya mendengarnya, dengan bagaimana kita menciptakan kesempurnaan itu dengan saling mengisi, dengan saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya yang kurang, justru itulah jalan untuk menutupi itu semua dan akan menciptakan harmonis dengan adanya saling bantu, saling tolong menolong satu sama lain. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggala Muttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Buka dulu. Namo Buddhaya, salam damai dan sejahtera untuk sahabat Dhamma dimanapun. Sampai jumpa lagi, ini bertemu lagi di minggu ini, tanggal 28 Juni, hari Jumat. Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tatta, semoga semua makhluk berbahagia. Oke, hari ini kita kembali mulai perbincangan Dhamma Sakaca. Untuk kesempatan kali ini, topik yang akan kita coba bahas sehubungan dengan menunggu versus menjemput. Jadi menurut pandangan dari para Bante nanti akan dijelaskan kira-kira menunggu itu seperti apa manfaatnya, lalu sisi ruginya, atau menjemput seperti menjemput bola gitu, itu memiliki manfaat yang seperti apa, juga sisi ruginya, termasuk dalam kehidupan kita, karena kita akan disuguhkan dengan berbagai kondisi yang mana mungkin ada kalanya harus menunggu, atau ada kalanya juga harus melakukan upaya tertentu untuk seperti yang dikatakan menjemput bola itu. Ya, coba biar pertama-tama dijelaskan dulu oleh Bante Rizky ya, sehubungan dengan pengalaman hidupnya yang mungkin beliau pernah temui. Apakah mungkin beliau pernah menjadi orang yang begitu sabar menunggu dan menanti. Nah, jadi biar nanti tolong diceritakan ya. Baik, menunggu versus menjemput ya. Ya. Kalau kita menunggu itu plusnya mungkin kita bisa lebih bisa merencanakan
sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi banyak persiapan yang akan dipikirkan, yang akan disiapkan itu di saat menunggu, ya. Jadi banyak persiapan-persiapan yang akan dipikirkan, banyak persiapan-persiapan yang akan disiapkan dalam masa menunggu itu. Itu plusnya. Kalau kerugiannya, kita bahkan akan kehilangan kesempatannya, karena ketika ada kesempatan cenderung kita mikirnya tunggu dulu lah, saya belum siap, tunggu dulu lah, persiapan saya belum matang, persiapan saya belum lengkap, belum sempurna. Dari kerugiannya seperti itu. Yang kita tahu kesempatan kan belum, tidak akan selalu datang setiap saat. Nah, itu kerugiannya. Kalau menjemput bola, kita menjemput, plusnya itu memang ketika ada kesempatan kita menjemput, memang awalnya kita bisa dikatakan tidak ada persiapan misalnya yang matang, persiapannya mungkin sedikit ya, dan kita juga rencana kita juga belum sempurna. Tapi plusnya kita tidak menghilangkan kesempatan itu. Nah, itu plusnya menjemput. Jadi kesempatan itu kita langsung ambil, walaupun kita secara persiapan belum begitu matang ya. Tapi plusnya itu kita bisa ambil kesempatan itu. Dan plusnya lagi, tidak ada sesuatu ketika kita menjemput itu ibaratnya ada kekurangannya, tidak ya. Justru waktu kita menjemput itu kita bisa mencanangkan secara langsung persiapan yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan untuk mengambil kesempatan itu. Justru di saat itu momen yang sangat bagus untuk ibaratnya segala sesuatu itu terjadi secara ibaratnya langsung gitu, langsung, tidak ada perlu pikir terlalu lama, karena kesempatan ini sudah ada. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan itu langsung kita canangkan. Nah, itu plusnya. Kalau ruginya menjemput, mungkin dari persiapan kita mungkin agak tidak begitu sempurna ya. Nah, itu salah satu minusnya ya. Dari persiapan kita nggak begitu sempurna, dari mungkin kesiapan juga secara mental atau apa tidak begitu sempurna. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa selagi proses menjalani untuk mengambil kesempatan itu bisa terjadi secara alami ya. Jadi antara menunggu dan menjemput, saya kira
menjemput lebih baik daripada menunggu. Karena menjemput kita bisa mengambil tindakan secara langsung. Sedangkan menunggu kita belum tentu bertindak secara langsung. Cenderung kita menunggu dan ya kesempatan itu tidak selalu ada datangnya. Jadi lebih baik sih menjemput kalau menurut opini Bante. Coba Bante boleh menjelaskan dengan sedikit menggunakan alur cerita ya. Mungkin ada contoh cerita yang bagaimana sehubungan dengan persoalan daripada menunggu dengan menjemput ini. Mungkin pernah menunggu di sudut sekolah, coba bisa dijelaskan. Ya, ini adalah pengalaman saya sendiri mengenai menunggu. Ini juga hal yang menyangkut seperti tak bisa nih ini ya. Itu sewaktu tahun 2019 ya, setelah tugas saya selesai di salah satu vihara di Indonesia, saya tidak berangkat ke Malaysia waktu itu, ingin ditakbis, tapi waktu itu saya tidak berangkat ke sana dan malahan saya berangkat ke Bali untuk mampir sebentar. Ternyata tahun itulah ada COVID 2019 sampai 2020 bahkan sampai 2021. Jadi saya akan takbis ke Malaysia, tapi hal itu yang menghalangi, jadi tidak bisa untuk keluar ke sana. Jadi menunggu begitu, mungkin hal yang tidak begitu pasti lah itu ceritanya. Jadi saya habis tunggu terlalu lama, jadi saya akan ambil tindakan mana yang lebih cepat untuk diri saya sendiri, itu yang mana lebih bagus. Parami juga kita harus tunggu sampai dia matang untuk berangkat ke suatu tempat untuk pentakbisan yang bagus. Jadi cerita itulah, jadi kita menunggu gitu seperti itu. Ada COVID berapa tahun yang lalu, itu sangat juga mengganggu semua orang, mungkin internasional itu. Jadi cerita menunggu ini juga agak pahit juga. Menunggu itu tidak jelas, terus habis mesti banyak habis waktu urusannya tidak pasti itu. Jadi kita harus ambil keputusan yang pasti, mana tempat yang kita bisa membuat diri kita lebih nyaman dan baik itu. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana dalam hidup ini, yang mana yang kita tegaskan dalam hati kita. Sebab usia saya pun sudah 40-an, kalau saya masih plan ini itu mungkin saya tidak akan bisa takbis itu. Tidak akan bisa menjadi biku kalau kita harus menunggu, harus pilih sana sini, ini susah. Jadi itulah waktu karma baiknya berbuah, jadi saya pun harus datang ke sini untuk takbis. Jadi yang cita-cita untuk takbis di biku itu pun terwujud. Jadi tidak harus saya menunggu terus seperti itu, yang tidak pasti. Agak berisiko juga untuk kedepannya, saya pikir itu. Jadi untuk hal yang menunggu ini, yang tidak pasti ini akan agak sulit untuk kita tebak itu kalau kita menunggu. Jadi kita harus menjemput bola dengan kita sudah persiapan matang, sudah hitung dengan baik itu dan tepat, kita harus bergerak secepatnya itu. Karena waktu itu tidak pernah kembali untuk usia kita yang sudah kepala 4 ini. Kecuali umur kita masih belasan, mungkin saya akan masih bermain-main. Jadi itulah cerita sedikit tentang saya untuk menjadi biku di sini, di dalam komplain ini, yang dibantu oleh seorang Bante Peter ini. Inilah yang cerita sedikit dari saya yang mengenai hal yang menunggu itu, yang tidak pasti. Memang kadang menyakitkan, kadang juga membawa sedikit nasib yang beruntung mungkin sedikit.
Jadi yang mana yang lebih penting, kita harus tegas sama diri kita untuk putuskan kita punya prinsip ingin seperti apa. Kita masih banyak ini menambahkan ini itu yang seperti ini, itu akan sulit untuk kita jalan ke depannya. Yang hal-hal yang baik, yang benar itu akan sulit tercapai. Jadi kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak pasti, ya seperti menunggu itu, kadang-kadang itu memang akan menyakitkan. Mungkin tidak sekarang, mungkin di usia yang lebih tua, hari tua, mungkin kita akan banyak menyesal. Jadi kita harus, keputusan apapun kita harus lebih cepat, tidak perlu tunggu lama, sebab hal-hal yang baik itu tidak bisa lama. Kalau semakin lama dia akan berubah. Jadi dia punya jalan karma pun akan berubah, dia punya. Jadi hal ini akan menentukan kita pada prinsip di dalam diri kita sendiri. Itulah yang saya alami, cerita sedikit yang saya jalani di kehidupan ini. Oke, di saat kita berbicara antara menunggu dan menjemput, tentu juga arahnya nanti akan kepada berpikir matang-matang dengan terlalu banyak berpikir. Nah, ini juga dua hal yang mana terkadang kita tidak dapat untuk mengenalinya atau membedakannya. Sebenarnya yang kita sedang lakukan itu adalah usaha untuk mengembangkan ketelitian dengan berpikir matang-matang, ataukah sebenarnya malah berupa overthinking. Nah, jadi di sini coba tolong dijelaskan beda atau perbedaan yang jelas ya dari berpikir dengan matang-matang dengan terlalu banyak berpikir. Ya. Coba dari Rizky. Ya, antara berpikir matang sama overthinking ya. Berpikir matang, kita memikirkan hal itu secara matang dari segi persiapan, dari segi rencana, dari tujuan, visi yang ingin dicapai, itu lengkap secara terorganisir, sempurna. Itu berpikir secara matang, apa kerugian yang saya akan hadapi ketika mengambil sesuatu itu, sampai kita memikirkan itu kerugiannya apa, kelemahannya apa, keuntungannya apa. Itu berpikir secara matang. Apa hal-hal apa yang harus saya lengkapi untuk mengambil sesuatu ini, untuk mengambil rencana ini, apa yang perlu saya lengkapi, apa yang tidak perlu saya lengkapi. Itu berpikir secara matang. Kalau overthinking, kita terlalu banyak berpikir, ya, terlalu banyak berpikir hal-hal yang mungkin yang tidak perlu kita pikirkan. Kita di saat itu memikirkan. Seperti apa overthinking, Bante? Kayak kita memulai sesuatu itu, misalnya membuka bisnis, misalnya membuka usaha kedai kopi kita bilang, atau buka usaha makan gitu ya kan. Overthinking tuh bisa kayak seperti ini, memikirkan ini bisnis bisa jalan nggak ya, bisnis bisa jalan nggak ya. Nah, itu sudah overthinking. Kita belum melakukan, belum bertindak, belum menjalankan, kita sudah memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal negatif. Ini bisnis bisa jalan nggak ya, nanti kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, modal saya habis gimana ya, aduh gimana ini. Terlalu banyak overthinking di situ. Nah, kerugian seseorang yang terlalu overthinking, dia cenderung berpikiran negatif, terlalu pesimis dengan apa yang ingin dia ambil.
dengan apa yang ingin dia lakukan, laksanakan, atau kesempatan yang ingin dia ambil. Terlalu pesimis sehingga dia pola pikirnya selalu negatif, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, memikirkan hal-hal yang tentunya tidak akan terjadi, tapi seolah-olah dia memikirkan itu akan terjadi atau bakal terjadi. Nah, itu overthinkingnya, terlalu banyak berpikir. Nah, saya rasa antara dua ini lebih bagus kita berpikir matangnya daripada yang overthinking. Nah, itu menurut saya. Oke, karena dua hal ini yang kadang sulit untuk dibedakan, bahkan terkadang di antara kita pun terjebak. Yang kita tidak tahu sebenarnya kita sedang berpikir matang-matang atau berpikir secara berlebih. Mana yang tidak perlu dipikirkan juga dipikirkan sampai tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Kini Bante Puntario ya, yang sudah mungkin banyak makan asam garam, sudah punya banyak pengalaman hidup. Mungkin beliau juga pernah melihat kasus-kasus tertentu atau orang-orang tertentu sepanjang perjalanan hidupnya, baik sebelum maupun setelah menggunakan jubah di dalam Buddha Sasana ini. Mungkin ada yang bisa di-share atau dibagikan kira-kira orang-orang yang modelnya itu seperti memiliki pemikiran yang matang itu akan arah tujuan hidupnya kemana, dan orang-orang yang memiliki banyak pikiran di dalam hidupnya itu akan arahnya kemana. Pasti ada contoh-contoh yang mana sudah terjadi di dalam realita kehidupan ini. Ya, silakan. Ya, ini seperti keraguan-raguan ini ya, bimbang, banyak pertimbangan ini ya akan membuat kita stres ini. Saya melihat juga teman-teman saya banyak juga yang begitu. Banyak pertimbangan ini itu. Jadi akhirnya semua rencana dia pun tidak dia lakukan satupun karena banyak pertimbangan. Jadi mungkin kalau kita mempertimbangkan sesuatu, kita harus tegaskan pada diri kita bahwa ini adalah jalan baik. Kita harus selalu berpikiran baik. Jadi seseorang harus selalu berpikiran baik, positif. Ya, hal itu yang datang selalu yang baik-baik saja. Jadi dia semua keadaan di dunia ini memang tergantung kepada pikiran kita itu. Jadi tidak terlalu banyak pikir yang tidak baik, dia akan gelisah, dia akan takut ini, takut itu. Jadi itulah yang kita tegaskan pada diri kita harus selalu berpikiran baik. Jadi kita menentukan sesuatu itu, ketika kita memutuskan hal itu, dia akan lancar dan baik-baik saja. Itulah waktu kita punya pengalaman hidup itu yang begitu. Saya melihat teman-teman itu, dulu saya juga punya pikiran begitu, tapi karena waktu itu saya mungkin punya satu teman biku, dia sangat marah. Dia bilang, kamu jangan banyak berpikiran, kamu harus cepat tegaskan. Dipikir sana sini, dia bilang nanti akan berubah. Itu sepanjang masa ini seperti jalan karma kita kan, dia berubah-berubah, kita akan berubah terus. Nanti dia akan semakin jauh dan akan seperti sudah jauh, dia akan seperti kacau gitu, yang kita tadi ingin kita rencanakan akan semua berantakan, dia tidak terjadi lagi karena karma sudah berubah jalan kehidupannya, dia akan jauh berubah. Dan untuk kembali ke semula lagi dia harus lama dan butuh mungkin parami juga untuk kembali ke situ. Jadi hal ini yang dia pernah pesan itu memang kita akan alami itu. Jangan tidak percaya, saya percaya itu yang dia ngomong itu. Dia bilang kamu akan habis waktu sana sini, dan jadi waktunya kita pun beruntungnya kita masih punya parami yang baik, kita masih bisa kembali ke jalan yang kita inginkan. Itu mungkin itu akan terjadi pada sebagian kecil orang, mungkin enggak semua orang bisa mendapat hal yang seperti itu. Dia bisa kembali lagi untuk usia yang sudah agak tua itu. Jadi hal yang baik itu dan benar itu kita harus tegaskan pada diri kita sendiri sebaik-baiknya. Jadi kita
Tidak perlu banyak overthinking seperti itu, akan membawa hal-hal yang membuat kita stres dan tidak bermanfaat, seperti banyak pikiran, banyak pertimbangan ini itu yang akan merugikan diri kita juga suatu saat. Mungkin sekarang kita mengatakan saya tidak, tapi nanti di suatu saat nanti kita sudah usia tua, nanti sudah jelang tua, sudah sekarat, nanti kita akan menyesal itu. Banyak kekesalan yang kita rencanakan, yang kita putuskan tidak direalisasikan, tidak dijalankan. Jadi itulah kehidupan di dunia ini, karena waktu tidak pernah kembali untuk kita itu. Kita tidak akan pernah kembali untuk muda dan sehat. Waktu berjalan terus, dia akan jalan terus. Menggunakan sebaik mungkin, tidak sebaik mungkin, dia akan jalan terus. Dia tidak akan pernah menunggu kita itu waktu itu. Dia tidak akan menunggu, oh kamu, saya tunggu kamu dulu nanti, kamu tidak bisa tua untuk, tidak bisa, tidak ada mengatakan gitu. Itulah yang perjalanan hidup seorang anak manusia itu harus dia tegaskan pada dirinya, terutama untuk hal-hal yang baik dan benar. Dia harus gunakan kesempatan ini, apalagi dalam Buddha Sasana ini yang sangat penting dalam hidup setiap insan manusia di bumi manusia ini. Sekian dan terima kasih. Belum selesai ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada lagi. Nah, di sini antara berpikir matang-matang lalu sampai overthinking itu tentunya akan berkaitan lagi dengan apa yang biasanya menjadi tujuan atau apa yang didambakan seseorang untuk hidupnya, yaitu kesempurnaan. Nah, kesempurnaan dalam segala hal. Walaupun dalam hidup ini kita tentunya sulit sekali, atau bahkan mungkin tidak ada satupun hal yang kita bilang sempurna. Nah, jadi di sini coba kita bahas lagi mengenai kesempurnaan dan ketidaksempurnaan di dalam hidup. Bagaimana keduanya ini itu dipandang oleh para Bante. Ya. Terserah mau mengambil sudut pandangnya atau menilainya dari mana, akan menjelaskannya dari arah mana. Ini tergantung arah pandangan masing-masing untuk menjelaskan antara kesempurnaan dengan ketidaksempurnaan. Seberapa pentingnya, ataupun bagaimana peran di dalam kehidupan ini di antara kedua sisi yang bertentangan ini. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan ya. Kita tidak bisa menuntut diri kita bisa untuk sempurna ya, karena segala sesuatu itu kita pasti ada kekurangannya ya. Jadi mau apa aja, mau dari sisi mana aja, itu pasti ada kurangnya. Kalau kita menuntut untuk harus sempurna, itu akan sulit ya, akan sulit. Memang ada bagi beberapa orang bisa mencapai hasil yang sempurna, misalnya dia bisa menyelesaikan sesuatu dengan sempurna, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi kita harus menerima ketika kita melakukan sesuatu atau kita merencanakan sesuatu, ketika hasilnya itu tidak sempurna, yaitu wajar-wajar aja, karena segala sesuatu itu pasti ada kekurangannya juga ya. Antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, mungkin Bante lebih cocok ketika orang berpandangan bahwa dia berpandangan ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena kalau dia menganggap ya segala sesuatu di sini tidak sempurna, di waktu dia menjalankan sesuatu atau melaksanakan sesuatu, dia tidak ada tekanan untuk melakukan itu, karena dia menganggap ya, dia berpandangan bahwa ya tidak sempurna. Begitu juga saya melakukan sesuatu ya tidak sempurna,
ada kekurangannya juga. Ya, itu hal-hal yang wajar. Ketika orang menganggap dirinya berpandangan bahwa sempurna, segala sesuatu harus sempurna, maka di situ dia ada tekanan ya untuk melakukan yang terbaik, untuk mencapai sesuatu yang terbaik, dan belum tentu hasilnya bisa sempurna yang sesuai yang diharapkan ya. Jadi antara kesempurnaan dan ketidaksempurnaan, ya lebih bagus kita berpandangan bahwa lebih memilih ketidaksempurnaan daripada yang kesempurnaan. Memang kalau kita merujuk Sang Buddha sendiri, ya juga sebenarnya Sang Buddha juga tidak sempurna awalnya ya. Dia butuh proses dari kelahiran yang berapa kali ya, banyak kali kelahiran Sang Buddha sebelum dia mencapai kesempurnaan menjadi Sang Buddha. Dia sudah banyak terlahir di alam binatang, di alam dewa, apalagi di alam manusia. Beberapa kali terlahir gitu sebelum dia mencapai kesempurnaan menjadi Sang Buddha. Sang Buddha sendiri tidak sempurna. Lah apalagi kita gitu loh. Jadi ya dari ketidaksempurnaan inilah kita bisa meraih sesuatu yang lebih baik, yang lebih lebih baik lagi dari ketidaksempurnaan. Jadi ya lebih bagus berpandangan seperti itu. Nah, silakan Bante Bun. Ya, manusia semua dilahirkan memang tidak sempurna. Seperti diri kita sendiri, mungkin secara fisik mungkin kita sempurna, tapi secara mental segala macam kita banyak kekurangan sekali. Jadi disinilah yang membuat kita itu hidup kita lebih indah kalau pandangan. Jadi kita bisa hidup bersama-sama dengan teman-teman, dengan kalian amita, bisa berbagi, saling mendukung, yang mana yang kurang, yang ini kurang teman, yang ini kita bisa saling mengisi, saling membantu, saling menolong. Inilah hidup ini indah begitu, kita saling mengisi. Jadi kita tidak saling mencari kesalahan. Jadi disinilah Buddha Dhamma mengajarkan kita hidup berkelompok seperti Bhikkhu Sangha. Di sini kita bisa saling mengisi dan saling membantu yang satu sama lain. Jadi ketidaksempurnaan inilah yang membuat kita itu sempurna bersama-sama, sempurna perorangan. Walaupun tidak seperti yang sempurna seperti Sang Buddha mencapainya. Sang Buddha sendiri juga butuh 6 tahun untuk mencapai kesempurnaan. Itulah yang kita patut syukurin, seperti kita bisa dari ketidaksempurnaan bisa menyerupai sampai hampir sempurna gitu, mungkin dalam berkarya apapun, dalam aktivitas apapun, dalam kebersamaan itu selalu mengisi. Jadi yang satu kekurangan kita saling menolong, jadi saling menyambut, saling itu, yang itulah yang dinamakan dari ketidaksempurnaan menjadi sempurna dia suatu saat nanti. Inilah makna yang saya bisa bagikan dan pandangan saya itu. Dari ketidaksempurnaan menjadi dia akan sempurna kehidupan ini. Jadi kalau kita tidak saling membantu, dia akan semakin susah, akan semakin tidak sempurna, tidak akan tercapai sesuatu hal yang baik di situ juga. Jadi di situ yang sangat mendukung, jadi indah gitu. Dari ketidaksempurnaan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam hidup ini untuk menyempurnakannya dalam diri kita masing-masing, dan untuk juga semua yang ada di lingkungan kita dimanapun kita berada.
Itu, Ustaz. Oke, sekarang topik terakhir. Nah, pokok pembahasan terakhir dari kita sudah sampai bahas ke arah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Dan juga sudah cukup dapat untuk menangkap bahwa sesungguhnya hampir tidak dapat ditemukan sesuatu yang telah sempurna adanya di dunia ini. Dimana kita seharusnya itu berpendapat atau berpandangan bahwa memang kesempurnaan itu adalah hasil daripada proses yang dibangun dari ketidaksempurnaan yang ada untuk saling melengkapi membentuk kesempurnaan itu sendiri. Dan sampai di sini tentunya akan ada lagi yang namanya positive thinking dengan negative thinking, pikiran positif dan pikiran negatif yang ada di dalamnya. Seperti kesempurnaan yang ada juga ketidaksempurnaan yang ada. Jadi pikiran yang positif juga ada, pikiran yang negatif juga ada. Di antara keduanya ini juga tentu memiliki plus minusnya masing-masing. Karena apapun yang berlebih pasti ada dampak buruknya. Jadi coba tolong diuraikan atau dijelaskan oleh para Bante mengenai sebenarnya bagaimana cara kita mengatasi pikiran positif yang terlalu berlebih, positive thinking yang terlalu berlebih, dengan juga pikiran negatif yang terlalu berlebih, sehingga tidak sampai ke arah yang mana seakan tidaklah sesuai dengan realita. Nah, karena ketika semua pandangan itu sudah arahnya tidak sesuai dengan kenyataan, maka sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah pandangan salah atau michaditi. Karena pikiran positif pun jika berlebih ada dampak buruknya. Nah, pikiran negatif juga demikian. Jadi tolong Bante jelaskan semestinya kita bagaimana mengatasi pemikiran yang ada di dalam pikiran kita itu untuk menyikapi pikiran yang positif dan pikiran yang negatif. Nah, silakan Bante Rizky. Ya, antara positive thinking yang berlebih dan negative thinking yang berlebih, ya sama-sama tidak baik, ya tidak bagus. Karena positive thinking yang berlebih kayak terlalu, misalnya kayak mempercayai sesuatu itu membabi buta gitu, sampai tidak dianalisa terlebih dahulu atau dicek terlebih dahulu, percaya begitu saja, ya tidak bagus juga ya. Ibaratnya ya positif memang positif, tapi terlalu percaya membabi buta gitu, tidak dianalisa, tidak dicek lagi bahwa kebenarannya ini apa benar enggak ya, yang saya kerjakan ini, yang saya lakukan ini apa benar enggak ya. Selalu percaya secara membabi buta, jadi melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan peninjauan terlebih dahulu gitu, karena positifnya terlalu berlebihan. Sedangkan kalau negative thinking sebaliknya ya, jadi misalnya dia memandang sesuatu itu apa-apa negatif gitu, tidak ada di pandangan dia, di pikiran dia itu ada sedikit positif sedikit pun tidak. Ini memandang segala sesuatu itu semuanya itu negatif. Ketemu ini dia berpandangan nggak baik ini, ketemu yang ini ini nggak baik, ketemu yang lain nggak baik juga, selalu negatif. Jadi pola pikirnya selalu negatif semua dengan kondisi yang terjadi di pikirannya. Jadi kedua ini nggak bagus ya. Satu yang positif yang berlebihan, yang satu negatif yang berlebihan. Jadi kita sebagai individu haruslah berpikiran
bijak ya. Kita tahu ke arah positifnya yang dalam kadarnya, kita tahu kita berpikir negatif dalam kadarnya juga ya. Jadi tidak berlebih, tidak kurang, jadi berada di tengah-tengah, sehingga kita bisa mengambil keputusan ini harus dijalankan atau tidak, ini harus ditinggalkan atau tidak. Jadi harusnya berpikir bijak ya. Jadi positif itu dalam kadarnya yang pas, negatif itu dalam kadarnya yang pas. Jadi keputusan itu bisa diambil, jadi tidak bisa disusup dari segi apapun. Keputusan kita murni dari hati kita yang berbicara, kebijaksanaan kita yang bekerja di sana. Itu menurut Bante. Nah, sekarang bagaimana menurut Bante Bun? Mungkin berdasarkan ada pengalaman pribadi yang pernah terjebak di antara dua macam jenis pikiran ini, terlalu positif, terlalu percaya dengan orang lain, atau terlalu optimis, atau juga pernah mungkin terlalu curiga atau terlalu pesimis. Coba dijelaskan. Iya, kalau pikiran terlalu positif pun memang tidak baik. Itu pun akan dicap orang akan nilai orang ini tidak normal. Begitu juga terlalu negatif thinking, orang akan lama-lama orang akan juga curiga, orang ini tidak normal, ini tidak seperti biasanya. Jadi dua hal ini agak kurang bagus, buruk. Jadi kita mesti di jalan tengah seperti itu. Jadi mesti juga ada memakai kebijaksanaan kita sendiri masing-masing, bahwa hal ini yang kita lihat itu apakah dia betul-betul positif atau hal yang negatif, kita sendiri yang bisa nilai. Tapi kalau kita tidak mampu, mungkin kita akan tanyakan yang lebih berpengalaman mereka, atau mereka yang bisa lebih paham. Jadi kita tidak sungkan untuk menanyakan, walaupun mereka pun yang lebih muda ataupun yang sudah berpengalaman atau yang tua. Jadi kita harus terbuka juga jadi hal-hal yang positif atau negatif. Jadi kita tidak semata-mata menelan mentah-mentah satu masalah itu seperti apa gitu. Jadi kita harus lihat dengan jeli. Itulah yang membuat kita akan lebih berpengetahuan yang lebih baik gitu. Jadi tidak semata-mata mempercayakan sesuatu hal itu positif itu kan, terus dia juga negatif, itu hal yang kurang baik lah, itu yang tidak normal dipandang untuk khalayak ramai bahwa itu terlalu positive thinking gitu. Itu terlalu negative thinking. Seperti apa sih seseorang kalau berlebihan itu ya, itu kita bisa menilai sendiri bahwa dua tipe itu yang terlalu maksimal itu akan membawa dampak buruk bagi orangnya itu sendiri itu. Jadi kita harus bisa menimbang dan menelitinya lebih baik lagi, mengkajinya lagi lebih baik untuk hal itu. Jadi kita bisa berpandangan yang lebih luas dengan berbagi dengan teman-teman yang dia lebih paham. Kita akan tanyakan, jadi hal itu akan terpecahkan masalah yang seperti terlalu positive thinking, terlalu negative thinking. Itu harus diuraikan dan dicari dia punya jalannya, untuk jalan keluarnya, solusinya, untuk bahwa ini bukan
hal yang harus diputuskan terlalu positive thinking, dan hal ini tidak untuk diputuskan untuk negative thinking, yaitu ada pertimbangan dengan kebijaksanaan sendiri maupun kelompok. Itu mungkin itu saja yang Oke. Nah, penjelasannya sudah rasa jelas ya, cukup jelas dan cukup mengena. Nah, bisa dibilang hampir sangat sesuai lah ya. Selama dari penjelasan Bante Rizky yang memang saya pancing untuk arahnya menjelaskan secara deskripsi, untuk mendeskripsikan. Nah, lalu penjelasan dari Bante Bun yang mengangkat contoh-contoh yang ada di realita yang dapat kita temui di dunia ini. Nah, ini kita akan ambil sebagai kesimpulan. Nah, mungkin tidak akan mengulang dari apa yang dijelaskan di awal itu, untuk nanti para Buddha Mamaka ambil sendiri kira-kira poin-poinnya dari yang beliau itu telah sampaikan untuk disaring lagi. Nah, jadi di sini mengenai menunggu dengan yang menjemput, di mana memang kita sudah mengetahui, bahkan tidak sedikit dari kita yang tidak begitu suka yang namanya menunggu. Hampir sebagian orang itu akan kesal kalau misalnya disuruh untuk menunggu. Nah, walaupun sebagian orang juga akan berpendapat bahwa lebih baik menunggu daripada ditunggu. Nah, tapi saat menunggu pun akan merasa begitu pahit, begitu sakit. Nah, sama seperti makanya mengapa di sekolah itu, kisah kasih di sekolah, menunggu itu begitu menyakitkan. Nah, sampai saat ini pun masih terkenang ya, menunggu di sudut sekolah itu. Bayangkan betapa memang menderitanya menunggu itu. Nah, makanya ada kalanya yang mana kita perlu untuk melakukan eksplorasi atau menjemput bola itu, mengambil momentum. Karena seperti Filippo Inzaghi saja yang dikatakan sebagai raja offside, dia pun tidak hanya sekedar menunggu, masih ada di mana dia membuka ruang, mencari tempat dan lain sebagainya untuk membuat gol. Nah, ini jadi sama. Dan Sang Buddha kita juga pun itu dapat kita lihat dari bagaimana beliau ketika telah menemukan 4 peristiwa dari Dewa Duta, ya, yaitu melihat orang sakit, orang tua, orang mati, dan petapa. Ketika keempat ini benar-benar sudah beliau lihat, beliau pun bukan lagi waktunya untuk menunggu lagi. Beliau akan mencari jalan secepat mungkin untuk mencari jalan keluar dari itu semua. Nah, ini Guru Agung kita. Nah, lalu kemudian sampai kepada berpikir dengan matang dan terlalu banyak berpikir. Kita contohkan lagi kepada Bodhisatta kita, sebagai Pangeran Siddhartha. Beliau sebelum akan meninggalkan istana pun, beliau pun mencoba untuk banyak-banyak berpikir. Nah, tapi di sini bukanlah overthinking yang dimaksud, melainkan ke arah berpikir matang-matang. Nah, karena beliau menggunakan kebiasaan untuk bagaimana caranya secepat mungkin dapat mengambil jalan untuk keluar dari itu semua, untuk menemukan obat daripada usia tua, sakit, dan kematian. Nah, bagaimana caranya mengakhiri ini semua. Dan beliau pun tidak lagi terlalu overthinking, tapi beliau langsung memutuskan dengan matang-matang bahwa keluar pada saat itu dari istana itu adalah jalan terbaik, ya kan? Tanpa harus berpikir terlalu banyak, nanti bagaimana kalau Rahula sudah cukup untuk mencari tahu siapa ayahnya. Nanti kalau Rahula menanyakan siapa ayahnya bagaimana? Nah, nanti kalau misalnya Rahula akan menikah bagaimana? Nanti bagaimana kalau Rahula itu tidak bisa mengurus kerajaan? Nah, ini semua itu beliau tidak perlu terlalu overthinking sampai ke sedemikiannya. Beliau sudah cukup matang untuk keluar dari bentuk-bentuk pikiran yang demikian. Itu tidak perlu dipikirkan, karena bagaimanapun akan ada jalannya sendiri. Nah, jadi fokus saja pada apa yang sebenarnya ingin dicari. Nah, itu barulah bisa menemukan kesuksesan atau pencapaian. Lalu kemudian ke arah kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Ini juga sudah jelas dari yang dijelaskan oleh kedua Bante. Memang kesempurnaan itu merupakan hasil daripada membangun ketidaksempurnaan yang ada.
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya cukup senang sekali ya mendengarnya dengan bagaimana kita menciptakan kesempurnaan itu dengan saling mengisi, dengan saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya yang kurang, justru itulah jalan untuk menutupi itu semua dan akan menciptakan harmonis dengan adanya saling bantu, saling tolong menolong satu sama lain. Lalu yang terakhir ini ada sampai arahnya ke positive thinking dengan negative thinking, ya, pemikiran positif yang terlalu berlebih dengan pemikiran negatif yang terlalu berlebih, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa di antara kita semua pasti pernah mengalaminya, baik sekali atau dua kali, entah beberapa kali atau sering kali juga sudah pasti akan mengalaminya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Ya itulah dengan cara kita berusaha untuk berpikir terbuka, ya, untuk berpikir dengan seimbang, nah, dengan berada di jalan tengah seperti yang Sang Buddha telah ajarkan. Memang keduanya apakah perlu? Perlu. Sekarang kalau misalnya kita andaikan, apabila seseorang sama sekali tidak memiliki pemikiran negatif, sama sekali tidak memiliki rasa curiga, sama sekali tidak mempertimbangkan akan dampak buruk dari sesuatu yang mungkin saja dapat muncul, dapat dibayangkan betapa cepatnya manusia itu menemui kematian. Oleh karenanya ini memang merupakan bentuk yang juga sudah merupakan insting yang tertanam dalam diri manusia. Makanya mengapa manusia memiliki perasaan-perasaan seperti itu, perasaan takut yang berlebih, khawatir yang berlebih, karena ini memang bentuk untuk melangsungkan kehidupan atau mempertahankan diri yang memang sudah tertanam sejak dari zaman purbakala. Para nenek moyang kita juga memiliki insting-insting seperti ini, sehingga dapat terbebas dari ancaman entah harimau, entah binatang buas lainnya. Namun untuk zaman saat ini kita juga tentunya tidak harus sampai seperti itu. Makanya disinilah pentingnya untuk bijaksana berada di jalan tengah. Lalu kemudian ini yang terakhir, dari apa yang tadi Bante Bun juga sempat sebutkan, dan ini juga menurut saya ini poin penting untuk disampaikan, ya, untuk lebih ditekankan, di mana ini pentingnya keterbukaan itu, keterbukaan untuk berani bertanya. Jadi di saat kita mungkin terjebak dalam kondisi yang kita juga tidak tahu harus ke arah mana, kita juga terjebak di dalam pemikiran kita sendiri, terjebak di dalam pandangan-pandangan, delusi-delusi yang ada di dalam diri kita sendiri, kita tidak tahu jalan keluarnya. Inilah pentingnya coba untuk mau membuka diri dan bertanya, karena barangkali apa yang tidak dapat kita pikirkan itu dapat terpikirkan oleh orang lain. Sama seperti ketika misalnya kita sakit, tidaklah harus kita sendiri yang membuat obatnya. Biarkan orang yang lebih ahli, yang lebih tahu bagaimana cara mengatasinya itu yang meracik obat itu untuk menyembuhkan diri kita. Jadi disinilah poinnya, untuk sama-sama belajar, sama-sama terbuka, dan sama-sama berbagi mana yang kiranya akan menjadi pandangan yang mengarahkan kepada kemajuan, perkembangan, serta manfaat bagi di antara kita semua, khususnya di dalam Buddha Mamaka ini. Ini merupakan hal yang bijak, dan untuk hari ini mungkin inilah poin-poin yang saya rasa begitu berharga, ya, untuk diberikan kepada Buddha Mamaka. Jauh lebih berharga tentunya daripada yang kemarin, yang minggu lalu, karena ini termasuk poin yang bisa dibilang umum, ya, jangkauannya dapat untuk kita semua masing-masing juga memiliki kebijaksanaan untuk dapat mengetahui itu. Jadi untuk penutup, hari ini mungkin kiranya Bante yang membuka tadi, ya, Bante Bundario, untuk menutup, karena waktu kita untuk hari ini tidak begitu banyak. Saya juga masih ada kegiatan di luar, biar hari ini kita tutup sampai di sini. Ya, silakan. Salam damai dan sejahtera pemirsa di Dhamma dimanapun berada.
Sampai jumpa lagi di minggu depan. Sabe Sata Bhawante Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.